barakololo, barakololo. Serahkan hidup dan mati, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembira agar damai senantiasa bagimu. Pak Ustadz, biasa ya. kopi. Biasa. Alhamdulillah, makasih Abah. Ya. Biasa kopi. Pak tali Pak RT, Abah, Pak RT. Kan gampang, Pak RT kan gampang. Gampang itu Pak RT. Pak RT kan sudah biasa di sini. Oh, iya. Kan audita. Pak Ustadz, itu Ya. pertanyaan latih engon dia itu Pak Ustadz. Tentang apa ya? Itu saya semua minta maaf Pak Tak Tingolio. Kan Pak Ustadz bilang sabar, kan audita. Ya. Apa boleh lewat Allah, saya mau minta maaf melalui misalnya medsos Boleh. atau misalnya pokoknya bahu tutup di patah atau Facebook. Iya. Maafkan helan batin. Kan ya latihan mau tolima Iya. berarti maaf Pak Ustadz. Ya. Jadi memang bagusnya bertemu. Tapi kalau ada masalah soal jarak, soal orang yang teman kita itu lagi ada di luar daerah, maka kemudian ya manfaatkan medsos. Memang yang paling tepat adalah bertemu. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyan", tidak ada dua orang muslim yang saling bertemu, begitu, wa yatasafahan, lalu berjabatan tangan, illa ghufira lahum qabla ayaftariqa, kecuali Allah gugurkan dosa di antara keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi kalau bertemu dan bersalaman, berjabatan tangan dan saling memaafkan, Allah gugurkan dosa di antara keduanya. Bahkan kata para ulama, sebelum kedua tangannya lepas, dosa sudah gugur. Sekarang orang, teman kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita itu lagi ada di luar daerah. Maka mengawali semuanya kita boleh mengirim pesan lewat media sosial. Begitu. Apalagi sekarang lagi pandemi, memang tidak dianjurkan untuk saling berjabatan tangan. Oh, di kan Ustadz mau ditonton? Nah, insya Allah itu sudah merupakan simbol bisa kita saling memaafkan. Begitu. RT sangat menjaga itu Ustadz, protokol kesehatan. Ya. Walaupun halal bihalal belum ada yang salaman. Betul. Ya, Saya mau bilang juga sama Bapu Coki tadi yang mau minta maaf sama Opa Roro, tapi Opa Roro kelihatan Justru itu saya menghindar. acu tak acu. Nah, saya mau bilang sama Bapu Coki untuk mendoakan Opa Roro agar dibukakan pintu hatinya. Oh, pintu apa Pak Ustadz? Tidak boleh orang yang mau datang minta maaf lalu terkesan permintaan maafnya tidak diterima, lalu kemudian dia menggerutu sendiri dan dia mengatakan tita oloi itu yang tidak boleh. Padahal Pak Ustadz itu nanti tidis kamu tanya. Sebenarnya saya menghindar tadi itu Pak Ustadz, bukan berarti saya tidak mau menerima Kenapa permintaan dihindari? maaf. Cuma karena saya takut juga akan kena virus kan. Karena ini orang bawa virus Yo, juga. kan Pak Ustadz, kan tidak enak virus mau ketemu virus kan? Benar, Tidak, benar. saya Biar- bukan virus. Kutu air sini. Ada ngomong. Ini Pak Ustadz, ini contoh, ini contoh. Masa kutu air? Mau Pak Ustadz, mau Pak Ustadz. Jangan. Ini Pak Ustadz. Singkat ke dalam hati dia biar cocor bebek. Nah, ada hadis satu. Ya. Ini pelajaran yang sangat bermakna buat kita. Insya Allah mari sama-sama kita praktekkan. Nabi katakan ada 3 keutamaan yang paling utama. Afdalul fadail. 3 keutamaan yang paling utama. Yang pertama itu adalah antasila man qata'ak. Terus berusaha menyambung silaturahim kepada dia atau siapapun yang sengaja memutus hubungan. Dia sudah mengatakan, pokoknya tidak ada hubungan lagi, putus hubungan. Anda sudah bukan saudara saya lagi. Kitanya yang diperlakukan begitu, jangan terbawa dengan itu. Jangan bumi perkemahan Pak Ustadz ya. Wah, baper. Iya, baper. Bukan buper. Oh iya. Jangan baper. Nah, kita dianjurkan kalau kita hendak mendapatkan keutamaan yang paling utama,
terus menyambung hubungan dengannya. Ketuk pintu rumahnya, ketuk pintu hatinya, dan sambil kita berdoa mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Begitu. Minta maaf ini Oparoro. Tidak boleh. Social sponsor. Boleh. Saya mau minta maaf. Jadi Pak Ustadz tidak boleh. Semua permohonan maafmu Sudah sudah diterima. diterima. Subhanallah. Insya Allah engkau akan kembali dengan tenang. Baru minta maaf, baru 1 detik yang lalu. Kalau boleh Ki Oparoro pindah di sana dulu. Aku dikatain saya cucu. Ini contoh Pak Ustadz. Ini warga para koloni ini tinggal di Blota ini Pak Ustadz tidak pernah damai. Ya. Tetapi ada yang kedua, Bapu Coki. Kalau tadi terus bersilaturahim kepada yang telah memutus hubungan denganmu, maka yang kedua adalah wa tu'ti man haramak. Teruslah memberi kepada orang yang kikir kepadamu. Jadi orang yang kikir itu jangan dibalas kikir juga. Tapi teruslah memberi hatta kepada dia yang kikir kepadamu. Pak, maksudnya Pak Ustadz ini memberi orang-orang yang dikikir santo, tolimboto. Bung Gili tidak. Bukan tabung gili utia. Itu di motor di hepu, ada Tidak usah ke sana, tidak usah ke sana. Di sini ada tangki kikir. lagi kikir, itu lah kiri. Itu kalau kita mau mendapatkan keutamaan yang paling utama. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, wa tasfaha amman syatamak, maafkan orang yang pernah mencelamu. Tergantung Orang Tanpa dia yang minta pernah maaf, Pak mencela. Ustadz. Ya, maafkan dia kesalahan dia. Dia sudah salah. Nih juga ini pelajaran buat Oparoro. Di Bapu Coki boleh jadi punya salah, tapi maafkan kesalahannya. Kalau Oparoro hendak mendapatkan keutamaan yang paling utama. Di satu sisi Bapu Coki dianjurkan terus bersilaturahim kepada Oparoro, di sisi lain Oparoro dianjurkan untuk memberi maaf kepada Bapu Coki yang dianggap sudah pernah berbuat salah begitu. Katanya Pak Ustadz kalau tidak memberi maaf mah hilulua laku Pak Ustadz. Katanya itu. Pak Ustadz ada pertanyaan Diska. Ya. Kalau Diska kalau anak ke orang tua bagaimana dulu? Kalau ada salah bagaimana dulu Diska? Pak Ustadz biasanya kan orang malu meminta maaf kepada orang lain. Ya. Bagaimana caranya agar kita tidak malu untuk meminta maaf kepada orang lain? 100 untuk Rego A. Bukan itu. Bagaimana agar kita tidak malu dan termotivasi untuk minta maaf? Misalnya orang yang kan saya orang besar misalnya, Ya. saya salah, tapi saya salah kepada orang yang kecil macam tadi, umurnya masih di bawah. Tapi saya rasa gengsi lah kan begitu toh. Pokoknya malu gengsi ini bikin susah nanti. Sadarlah bahwa kalau kita tidak menjaga hubungan baik, ada masalah lalu kita tidak menyambung kembali silaturahim, maka kita nanti disiksa di dunia, siksa juga di hari kiamat. Tidak ada, coba lihat, tidak ada orang yang bermarahan yang hatinya tenang, begitu. Orang yang kalau sudah dipenuhi hatinya dengan rasa dengki, maka setiap hari kedengkian itu membawa kepada situasi yang makin membuat dia tersiksa. Ya kan, Di dunia kerja Pak Ustadz. ya setiap hari orang yang sudah punya kebencian di hati, yang dia pikir orang yang dia benci itu setiap hari saja. Naik saja rezeki sedikit orang itu, dia juga naik tensi darah. DP darah rendah mana Ustaz? Jadi dia disibukkan dengan Kemarahannya. kebencian sendiri. Nah, Pak Tidak ada Ustadz- damai-damainya. Ya. Pak Ustadz, kalau misalnya kan di halal bihalal kan saya mau kasih ini makanan kan ikhlas Pak Ustadz, Ya. bukan lagi karena orang mau dapat atau tidak, ini ikhlas Pak Ustadz. Nah, apa yang harus saya petik di situ Pak Ustadz? Ketika saya berbagi makanan dan lain sebagainya kelebihan kepada orang pada saat di halal bihalal setelah lebaran itu. Subhanallah, orang yang memberi itu dibalas oleh Allah. Satu yang dia beri 10 insya Allah yang kembali. Oh, Itu balasan masih di dunia. Begitu ya. Nah, nanti balasan di hari kiamat itu jauh lebih besar. Banyak sekali ayat yang menjelaskan ya tentang orang-orang yang memberi dengan ikhlas. Berkali-kali saya menyampaikan di warung para kololo ini, di warungnya Abadinggo, Iya. akan fadilah memberi dengan tulus ikhlas, bahkan saat memberi itu tidak ada orang yang tahu, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Subhanallah, itu luar biasa sekali. Pahala di sisi Allah itu pahala yang berlipat-lipat ganda. Tapi biasakan Pak Ustadz, saya ikhlas misalnya. Katakan kio mengolati ya, ada memang ikhlas tak lemuti. Wow. Bagaimana hukumnya orang begitu Pak Ustadz? Ya, itu yang saya bilang tadi. Jadi orang yang begitu berarti di hatinya ada kebencian. Nah, kalau dia rezeki, pelihara Pak Ustadz. kebenciannya akan jadi penyakit. Dan Al-Quran menyinggung dalam hati orang seperti itu ada penyakit. Kalau dia tidak segera mau berusaha menyembuhkan penyakitnya, Allah tambah lagi penyakit itu. Fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu. Dan
bagi mereka hidup siksa tersiksa sesiksa-siksanya. Coba lihat orang yang punya masalah dengan orang itu, kalau dia tidak mau memberi maaf atau kalau dia tidak mau meminta maaf, hidupnya akan tersiksa. Di hari kiamat apalagi. Justru itu tidak harus buang itu. Iya, makanya itu saya tahu kenapa di batanya begitu susah sekali mau minta maaf. Soalnya baku dekat dengan yang di sebelah sini. Baru minta maaf tadi. Tidak maksudnya, iya minta maaf. Pandemi atau bencana apapun itu, ternyata di antara penyebabnya adalah karena ada orang yang memutus silaturahmi. Coba lihat, Nabi mengatakan fil jama'ati rahmah. Kalau kita mau mempertahankan kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan, persatuan, kesatuan, ada rahmat. Wa fil furqati adzab, tapi dalam perpecahan, dalam perselisihan, perkelahian, pertengkaran, ada bencana. Jadi saya kadang-kadang suka curiga, jangan-jangan kalau di daerah tertentu yang kena bencana, jangan-jangan di sana banyak orang yang sedang bermarah-marahan satu sama lain. Tidak ada silaturahim. Mumpung ini lagi halal bihalal, ba'da Ramadan, berada kita di bulan Syawal, mari kita saling memaafkan, biar pandemi juga segera pulang, segera berakhir. Oke, kedua lah. Punya apa? Kedua. Ayo kita sama-sama. Kedua. Teh Pandiola kedua mau makan kedua teh Kedua teh Laku. Daripada tadi close. Kedua. Mari. Kedua. Ya. Silakan. Baca. Hey, marilah semua dari segala penjuru, hati yang sedih kan jadi senang kalau sudah di Parakololo. Hey, marilah semua dari yang muda sampai yang tua, hati yang sedih kan jadi senang kalau sudah di Parakololo, semua bergembira.